Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat setiap tetesan darah. Kematian-Mu, bahkan Engkau bangkit di hari yang ketiga. Engkau membuktikan Engkau Allah yang hidup. Engkau bukan cuma berjanji Engkau bangkit, tapi Engkau menggenapi janji-Mu bahwa Engkau bangkit di hari yang ketiga. Terima kasih buat karya penebusan-Mu yang menyebabkan kami boleh menerima hidup yang kekal. Terima kasih buat penebusan-Mu yang menjamin kami menerima keselamatan untuk selama-lamanya. Terima kasih buat pagi hari ini kami datang di tempat ini. Kami akan terus mengingat-ingat bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kami. Kami akan terus mengingat-ingat karya-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan terus mengingat-ingat apa yang sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib, atas kehidupan kami. Terima kasih, bahkan cawan murka Allah Engkau ambil, Engkau minum untuk menebus kehidupan kami. Kami yang tadinya layak menerima kematian kekal untuk selama-lamanya. Tapi oleh karya penebusan-Mu di atas kayu salib, tubuh dan darah-Mu, kami menerima hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih biar di sisa waktu yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, di sisa usia yang Tuhan percayakan dalam hidup kami boleh pakai, pergunakan, manfaatkan itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Sampaikan maksud dan pesan-Mu supaya setiap kebenaran-Mu yang datang dalam kehidupan kami menjadi kebenaran yang menghidupkan kami. Bahkan Engkau sumber kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam dan demi nama Yesus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur bersama berkata amin. Amin. Baik Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, luar biasa ya. Saya juga menyapa buat Bapak Ibu yang ada di Zoom ya. Buat Bapak Ibu yang ada di Zoom saya juga mengucapkan shalom damai sejahtera buat Bapak Ibu semua. Dan pagi hari ini kita jelang hari Jumat ya, besok setiap gereja memperingati hari kematian Yesus Kristus ya. Dan saya yakin dan percaya salah satu isu yang selalu dipertanyakan tiap kali Yesus mati di kayu salib adalah peristiwa Getsemani. Setuju Bapak Ibu? Pernah tahu, pernah dengar kata itu? Ada apa di Getsemani? Orang Kristen banyak selalu bilang ini, Getsemani itu tempat Yesus berdoa. Saya setuju, tapi ada yang lebih krusial dan jauh lebih penting dari hanya sekedar Yesus berdoa di situ. Getsemani bukan cuma sekedar tempat Yesus berdoa di situ. Tapi Getsemani adalah tempat Yesus menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib. Setuju Bapak Ibu? Banyak orang berdoa tapi belum tentu dia menyerahkan semuanya. Setuju nggak Bapak Ibu ya? Dalam kehidupan kita seringkali doa sama Tuhan karena kita punya kepentingan. Kita doa sama Tuhan karena kita mau ambil keuntungan supaya yang kita doakan terjadi menurut iman dan maunya kita. Setuju gak Bapak Ibu ya? Tapi di Taman Getsemani Alkitab bilang Yesus bukan cuma berdoa di situ. Tapi Yesus menyerahkan seluruh maksud kehendak Bapaknya, makanya dia minum cawan murka Allah. Nah pagi hari ini Bapak Ibu, bahkan banyak orang Kristen juga bilang begini, Yesus itu waktu mau ditangkap dia lari ke Taman Getsemani. Salah Bapak Ibu. Yesus gak pernah lari sebab Alkitab bilang waktu dia datang ke Taman Getsemani untuk berdoa, kitab Lukas, kitab Yohanes menulis bahwa Yesus datang ke tempat itu sebagaimana biasanya. Berarti udah sering dia kunjungi gak? Setuju Bapak Ibu? Apakah itu membuktikan dia takut makanya dia lari? Enggak Bapak Ibu. Makanya penangkapan Yesus gampang. Kenapa? Kenapa Yesus gampang ditemukan? Karena Alkitab mencatat Yesus terbiasa datang ke tempat itu. Berarti dia udah siap enggak Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Pertanyaan saya, kalau Tuhan panggil kita hari ini kita siap? Loh, diam Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak arti kenapa Yesus hadir di muka bumi?
Bapak Ibu saya mau kasih tahu, Yesus ada dan kemudian datang ke muka bumi, misinya cuma satu. Misi Yesus Kristus datang ke muka bumi hanya untuk mati dan tebus kehidupan kita. Ada misi yang lain Bapak Ibu? Nggak ada ya Bapak Ibu ya? Pertanyaan saya yang kedua, Bapak Ibu Yesus tahu nggak bahwa waktunya cuma 3,5 tahun? Tahu. Bapak Ibu bayangkan sebentar kalau Anda ada di posisi Yesus Kristus dan Tuhan bilang ini 3,5 tahun lagi mati. Bapak Ibu kira-kira apa yang akan Bapak Ibu responi? Apa kira-kira Bapak Ibu? Ada banyak respon yang akan kita tampilkan bukan? Tapi Yesus itu siap mati. Karena dia tahu dia akan kemana setelah dia mati. Nggak ada amin Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu nggak yakin dengan keselamatan? Oke, saya khotbah ulang tentang keselamatan kalau gitu. Bapak Ibu percaya keselamatan sekali untuk selamanya? Ih, nggak yakin Bapak Ibu, perlu Bible study kelihatannya. Bapak Ibu saya mau titip pesan, kalau sampai jemaat nggak yakin dengan keselamatan, pasti punya problem di persoalan ikut Yesus. Kalau saya tanya aja, Bapak Ibu nggak yakin selamat atau enggak? Aduh, maaf Bapak Ibu, komunitas ini problem. Iya Bapak Ibu, problem. Kenapa? Karena kalau Anda aja nggak percaya, Anda mati terima keselamatan apa enggak? Anda ada nggak yakin Bapak Ibu? Pasti iman Anda nggak bertumbuh dan gampang terombang-ambingkan. Kenapa? Karena nggak yakin. Karena Alkitab bilang keradikalan ikut Yesus dimulai dari keyakinan akan keselamatan. Kalau orang aja nggak yakin, pasti ikut Tuhan karena ada kepentingan. Setuju Bapak Ibu? Baik. Saya cuma mau kasih prolog itu Bapak Ibu, tapi saya mau khotbah yang lain. Oke. Mari Bapak Ibu, kita akan lihat bersama-sama Yohanes pasal yang ke-9. Saya berharap, berdoa semoga khotbah ini saya belum sampaikan di tempat ini. Harusnya belum. Ya. Yohanes pasal yang ke-9. Sudah pernah? Belum ya? Udah lihat Yohanes pasal 9 Bapak Ibu? Belum ya? Ya belum ya. Kalau Pak Yo udah ngelihat saya tanpa komentar berarti belum ya. Nah Bapak Ibu, judul khotbah saya siang atau pagi hari ini saya beri judul apa yang mesti kita responi pada saat keadaan di luar kendali kita. Oke? Ada kondisi-kondisi tertentu dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Tiba-tiba dalam beberapa minggu terakhir ini Anda menderita atau mengalami sesuatu di dalam tubuh Anda misalnya. Tiba-tiba waktu datang check up ke dokter, dokter kasih vonis. Nah itu keadaan di luar kendali. Ada beberapa dari saudara yang pernah mengalami, Bapak Ibu pernah ngalamin, tiba-tiba ada situasi, kondisi, keadaan yang tiba-tiba Anda dengar berita dan berita itu mengambil damai sejahtera Anda selama berminggu-minggu. Beberapa dari Anda kemudian setiap malam susah tidur bahkan takut datangnya pagi. Karena waktu pagi debt collector datang Bapak Ibu. Oke? Kita kepinginnya malamnya panjang, paginya jangan gitu. Nah beberapa dari Anda Bapak Ibu pernah punya pengalaman-pengalaman tertentu dalam kehidupan yang membuat Bapak Ibu kita itu merasa ada keadaan, situasi, kondisi tertentu yang di luar kendali kita. Nah Yesus pernah berhadapan dengan situasi kondisi ini. Dan mari kita belajar bagaimana cara Yesus menyikapinya. Saya berdoa biar sikap Yesus menjadi sikap kita di hari-hari ke depan. Amin Bapak Ibu. Mari kita lihat Yohanes pasal 9. Oke. Kitab Injil Yohanes pasal 9, saya beri judul, Anda lihat judulnya di situ ya. Orang yang buta sejak lahirnya. Saya mau tanya Bapak Ibu, itu diprediksi apa enggak? Maaf Bapak Ibu ya, maaf ya, minta maaf dulu. Ada yang berencana mengalami pengalaman model kayak gini, ibu-ibu? Enggak ya? Amin gitu. Begitu kita baca ayat ini, kita baru baca judulnya, langsung orang Kristen karismatik bilang apa? Dalam nama Yesus. Tolak. Nah, ada kondisi, situasi dalam kehidupan
yang dialami oleh kondisi Yohanes pasal 9, ini kondisi keadaan yang di luar prediksi, di luar harapan, di luar keinginan, di luar kemauan, tiba-tiba terjadi. Orang yang buta sejak lahir, Alkitab bilang. Mari kita lihat ayat pertama. Waktu Yesus sedang lewat. Bapak Ibu sampai situ dulu. Saya itu kalau renungkan firman Bapak Ibu, saya selalu mengambil banyak waktu untuk meneliti, menelaah, mengunyah kata demi kata. Saya orang yang cermat kata Bapak Ibu kalau baca firman. Ya, senang banget saya mengunyah kata demi kata. Makanya kalau saya renungkan firman Bapak Ibu, 30 menit nggak cukup Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lebih cepat, lebih baik. Yang penting udah baca. Makanya asal baca, asal lewat. Makanya berkatnya juga lewang bacanya asal Bapak Ibu. Ya, kita itu gitu, bacanya asal, pinginnya menetap berkatnya. Bacanya asal, pingin berkatnya asal atau menetap? Menetap ya. Nah Bapak Ibu perhatikan, saya akan dibantu oleh multimedia. Waktu Yesus sedang lewat, perhatikan dengan baik. Berarti baca ayat pertama, kalimat pembuka, ini keadaan yang disengaja atau serba mendadak? Apa? Ada yang bilang mendadak. Tapi bagi saya, Yesus sengaja. Oke? Seringkali, maaf dengar baik-baik Bapak Ibu, yang kita rencanakan itu sengaja. Tapi yang terjadi itu mendadak. Pernah? Ulang ya. Yang kita rencanakan, yang namanya rencana disengaja enggak? Iya. Bapak Ibu, saya datang ke tempat ini, saya sengaja datang loh Bapak Ibu. Atau mendadak datang Bapak Ibu? Sengaja dijadwal dari lama Bapak Ibu. Saya datang ke tempat ini sengaja, macetnya itu yang di luar dugaan. Saya WA tadi sama Pak Yo, Pak, saya terlambat sampai di Ginden macet. Bapak Ibu. Macet gara-gara apa? Nggak tahu, mungkin gara-gara si Komo lewat Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, dijadwalkan di tempat ini, itu disengaja. Saya datang di sini karena dijadwalkan. Semua yang dijadwalkan pasti sengaja. Tapi waktu saya datang ke tempat ini yang sengaja tadi karena dijadwalkan, tiba-tiba macet di jalan. Nah itu yang nggak disengaja. Nah dalam kehidupan kita sama. Yang kita jadwalkan sengaja. Yang terjadi kadang-kadang nggak disengaja. Nah Bapak Ibu perhatikan, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta. Yang sengaja yang mana? Yesus sedang, yang di luar dugaan yang mana? Buta sejak, ngelihat itu sengaja Bapak Ibu. Bapak Ibu emang saya nggak sengaja lihat Bapak Ibu hari ini? Sengaja. Yang nggak sengaja yang mana? Buta sejak lahir. Yang sengaja yang mana? Lewat, lalu melihat, itu disengaja. Itu tindakan, perilaku, aktivitas yang disengaja. Sementara buta sejak lahir, enggak di... Bapak Ibu saya mau tanya, kalau disuruh milih yang mana? Yang bisa diprediksi apa yang enggak? Yang apa? Bisa iya Bapak Ibu. Tapi saya berdoa, semoga siang hari ini ada hal-hal yang di luar prediksi. Yang Tuhan kerjakan. Supaya Anda makin mengenal Dia. Anda mau tahu motifnya orang? Mau tahu? Kadang-kadang motifnya orang itu terlihat waktu dalam ketidaksengajaan. Karena kalau dia sengaja biasanya pencitraan. Setuju Bapak Ibu? Nah, sampai sini paham Bapak Ibu ya? Oke ya? Nah, Alkitab berkata Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Jadi ada keadaan situasi yang buta sejak lahir. Jadi Yesus lihat
sebuah keadaan, situasi yang di luar dugaan bagi banyak orang. Nah, poin pertama, saya di ayat yang kedua. Di ayat yang kedua. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Murid-muridnya bertanya kepadanya. Wajar enggak murid-muridnya tanya? Wajar. Wajar ya Bapak Ibu ya? Tolong bedakan antara bertanya karena ingin tahu sama bertanya karena kepo. Ya, itu beda Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu perhatikan, murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Loh, mirip banget kita ya Bapak Ibu ya. Begitu melihat keadaan yang di luar dugaan, begitu melihat sebuah keadaan yang salah, rujukan kita pertama apa? Siapa yang buat? Makanya kita jadi penghakim. Yesus ampuni orang, kita hakimin orang. Yesus nggak nilai orang, kita nilai orang. Ayat ini berkata, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Loh, yang ditanya apa berarti? Siapa yang salah, siapa yang benar? Loh, di sini ditanya yang buat dosa siapa? Bapak Ibu, yang pertama saya mau kasih tahu, dengar baik-baik. Kalau ada situasi, keadaan setelah ini dan di sisa waktu yang Tuhan percayakan, di sisa umur Anda. Lalu ada keadaan, situasi, bisnis Anda, pekerjaan Anda, pelayanan Anda, suami istri Anda, anak-anak Anda. Di luar dugaan. Pertama, jangan terbiasa saling menyalahkan. Saya mau kasih tahu. Setiap kali Anda salahkan suami Anda salahkan istri Anda salahkan anak Anda. Di saat yang sama, Anda nggak akan bisa melihat hikmat di balik sebuah masalah. Anda nggak akan bisa ketemu apa maksud Tuhan di balik keadaan-keadaan itu, Bapak Ibu. Sebab perhatikan ayat ini, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Loh, ada opsi nggak di situ? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan? Loh, lagi-lagi yang ditawarkan sama murid-muridnya, dia Alkitab bilang orang ini lahir sejak buta, yang salah siapa? Kalau Bapak Ibu ditanya, ada dua opsi. Misalnya saya lahir buta, bukan si buta dari gua hantu Bapak Ibu ya. Saya lahir buta Bapak Ibu. Tiba-tiba Bapak Ibu saya mau tanya. Lalu Anda jadi Yesus. Atau nggak usah jadi Yesus deh. Anda ditanya sama orang. Anda ditanya sama murid-murid Yesus. Siapa yang salah? Ada dua opsi. Orang ini saya yang lahir sejak buta. Atau orang tuanya. Jawabannya, takut milih ya, soalnya Yesus yang nanya ya. Bapak Ibu, terbanyak kita akan menjawab siapa kalau anak ini lahir buta. Siapa? Orang? Oke, orang tuanya itu ada dua. Betul Bu, ya, langsung mama apa papa. Orang tuanya itu suaminya atau istrinya, papanya atau mamanya? Ulah. Karena mayoritas wanita. Bapak Ibu paham maksud saya? Orang itu lihat ya, orang itu kalau spiritnya sejak awal suka menyalahkan, cari kesalahan. Itu dia akan detili sampai dia puas. Padahal maaf Bapak Ibu, dia nggak lebih baik dari orang yang dia salahkan. Halo? Makanya Alkitab bilang, selumbar dan balok ingat? Ya, selumbar di mata saudara kamu lihat, sementara balok di depan matamu. Paham Bapak Ibu? Kamu nggak lihat. Artinya apa Bapak Ibu? Kesalahan itu melumpuhkan loh. Kesalahan itu membuat derajat seseorang lebih rendah dari apa yang seharusnya Tuhan katakan tentang dia. Makanya dalam kehidupan ini Bapak Ibu, nanti kalau setelah ini ini antisipasi ya, bukan berdoa ya. Ya,
Percaya Tuhan tetap pegang kendali dalam keadaan apapun. Kalau ada keadaan buruk terjadi dalam kehidupan Anda, ingat baik-baik pesan hari ini. Masih ada sisa 8 bulan ke depan. Kita jalani 2023. Jangan salahkan suami Anda. Jangan salahkan istri Anda. Jangan salahkan anak-anak Anda. Datang sama Tuhan, tanya, kenapa ini bisa terjadi? Karena kalau Anda lihat cerita ini, ada yang berani salahkan anak? Lawang dia lahir dari rahimnya siapa? Ibunya atas kerjasama orang tuanya. Paham Bapak Ibu? Bapak Ibu saya mau tanya, ibu-ibu mau disalahkan? Enggak mau. Tapi hebatnya, sekalipun Yesus diperhadapkan pada 2 pilihan dan dia harus memilih salah satu. Ternyata Yesus gak milih satupun. Yesus gak milih, padahal ini ada opsinya. Yang salah siapa? Anak itu lahir buta atau orang tuanya. Bapak Ibu tahu jawaban Yesus? Lihat ayat ketiga. Jawab Yesus. Bukan dia. Dan bukan juga orang tuanya. Baca kalimat mulai kata tetapi. 2, 3. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam. Berarti Bapak Ibu dengar baik-baik hari ini. Ada jenis pergumulan Anda. Ada jenis penderitaan yang Anda alami panjang. Saya ulangi ya, panjang. Itu bukan karena kesalahan Anda. Itu bukan karena kesalahan orang tuamu. Orang suka bilang ini, kutuk keturunan. Bapak Ibu, kutuk udah selesai di atas kayu salib. Amin. Jadi jangan bawa-bawa yang dulu-dulu. Sebab ayat ini jelas berkata, apa yang dialami oleh si anak yang lahir buta, itu bukan karena dosa orang tuanya, bukan karena dosa si anak, tapi supaya pekerjaan-pekerjaan Bapa dinyatakan di dalam hidup Anda. Amin Bapak Ibu. Jadi yang mestinya kita fokus, yang kita mesti pertanyakan apa? Bukan gini, di mana Tuhan? Bukan. Saya sampai hari ini maaf Bapak Ibu, kita ini udah lama jadi Kristen, tapi setiap kali kita terima berkat, kita nggak pernah tanya loh, di mana Tuhan? Nggak pernah. Ada yang terima berkat terus pertanyakan Tuhan? Tuhan, kamu di mana? Kok berkati aku? Pernah? Pernah? Ngomel Bapak Ibu. Tapi waktu kita ngalami hal yang buruk, yang selalu kita tanya, yang selalu kita ragukan, yang selalu kita pertanyakan, di mana Tuhan? Pertanyaannya yang baik, bukan di mana Tuhan. Harusnya yang Anda tanyakan, maksudnya Tuhan apa? Amin Bapak Ibu. Karena kalau Anda terbiasa cari tahu maksud, Anda akan temukan maunya. Halo? Kalau Anda tanya Pak Jeffrey, apa maksud Bapak khotbah hari ini tentang ini? Loh, saya mau kasih tahu maksud saya. Tapi kalau Anda nggak pernah tanya, Anda akan hakimi saya. Loh, setuju nggak Bapak Ibu? Anda akan nilai saya. Dan setiap kali saya datang khotbah, Anda bakal bilang ini pendeta yang suka kritik. Nih pendeta kalau khotbah, mesti nggak enak terus. Halo Bapak Ibu. Kalau mau dengerin khotbah yang enak-enak, undang pembicara yang lain Bapak Ibu memang. Saya nggak ditakdirkan untuk itu. Halo Bapak Ibu. Saya ada maksudnya. Kenapa bicarakan ini kepada Bapak Ibu hari ini? Emang saya nggak doa Bapak Ibu? Karena ada materi terus asal khotbah Bapak Ibu? Tidak Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Ada maksud. Kalau Anda temukan maksud, Anda tahu maunya. Bapak Ibu tahu nggak? Kalau Anda tahu maunya, Anda akan mau nggak melakukannya? Mau. Makanya dengar baik-baik hal yang pertama, jangan saling menyalahkan. Amin Bapak Ibu. Hati-hati dengan mulut Anda ya.
Hidup Anda, dunia Anda hanya sejauh perkataan Anda, Bapak Ibu. Bahkan tahu nggak, perkataan Anda itu mempengaruhi iman Anda. Setuju Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah nggak Bapak Ibu bilang gini, waktu ada pendeta khotbah, berapa banyak Bapak Ibu rindu diberkati, amin. Bapak Ibu boleh nggak iblis juga akan aminkan waktu Bapak Ibu ngata-ngatain hal yang buruk dari mulut Anda? Boleh nggak? Boleh ya? Jadi jangan salahkan iblis kalau itu terjadi dalam hidup Anda. Karena itu terjadi sesuai dengan. Jadi jangan bilang Tuhan lagi ikut campur, nggak ada. Itu semua terjadi bukan karena Tuhan, karena perkataan yang keluar dari mulut Anda. Makanya itu jadi, Alkitab bilang jadilah sesuai dengan perkataan. Setuju Bapak Ibu? Clear sampai sini? Pertanyaan saya, apa yang Anda katakan tiap hari Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Itu akan menunjukkan sejauh mana itu terjadi. Saya ulang baik-baik, dengar baik-baik Bapak Ibu. Apapun yang Bapak Ibu perkatakan tiap hari terhadap suamimu, terhadap istrimu, terhadap keadaan bisnismu, terhadap keadaan di sekitarmu, akan jadi sesuai dengan apa yang Anda. Jadi jangan tanya, di mana Tuhan? Tuhan bilang, ada di sini. Terus Bapak Ibu tanya lagi, kenapa ini terjadi? Loh, kan mulutmu. Halo Bapak Ibu. Ih, Bapak Ibu diam, Bapak Ibu. Udah keringatan loh saya Bapak Ibu ya. Clear Bapak Ibu? Jelas? Jelas ya? Sekarang Bapak Ibu lihat. Saya nggak mau ngajak Bapak Ibu lihat ayat 4 dan 5. Tapi saya langsung mau pindah ayat ke-6. Karena waktu kita nggak banyak. 15 menit lagi waktu saya Bapak Ibu. Ayat ke-6 perhatikan. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah. Bapak Ibu, pertanyaan saya. Ngapain ia meludah ke tanah? Kalau Bapak Ibu baca seterusnya, untuk menyembuhkan mata orang buta. Ya, jangan salah, menyembuhkan mata orang lumpuh. Bukan Bapak Ibu, lumpuhnya itu di sini. Ya. Perhatikan Bapak Ibu. Ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Jadi ini model penyembuhan bukan kayak iklan Oreo Bapak Ibu. Dibuka, dijilat, dicelupin gitu. Bukan Bapak Ibu. Alkitab bilang Yesus meludah ke tanah. Dan waktu dia meludah ke tanah dan ludah campur jadi satu kayak semen dengan pasir dan air Bapak Ibu. Nah Alkitab, ini bukan saya yang cerita loh Bapak Ibu ya. Alkitab saya tinggal baca ulang. Ya. Sampai memenya ngelihat saya tuh Bapak Ibu, dengerin saya. Ya. Bapak Ibu perhatikan. Dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Jadi waktu Yesus meludah ke tanah, dia aduk ludah dengan tanah. Dan Alkitab bilang, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Saya mau tanya Bapak Ibu. Kalau Anda jadi orang buta, mau nggak cara penyembuhannya model kayak gitu? Bapak Ibu bilang ini, kurang sakti Pak. Model penyembuhannya itu Pak, diurapi, pakai minyak. Sampai saya datang cari minyak. Halo Bapak Ibu. Bapak Ibu saya mau tanya. Kira-kira dalam kehidupan Anda tiba-tiba ada keadaan yang sulit sedang terjadi. Berapa banyak Bapak Ibu sering bilang ini bukan dari Tuhan. Halo? Pernah? Pernah ya? Hati-hati bilang kayak gitu Bapak Ibu. Saya masih sering banget dengar orang Kristen kalau doa gini. Tuhan kalau memang dari Tuhan. Diapain? Dilancarkan. Pak, Bu.
dalam banyak hal kehidupan saya, itu banyaknya nggak lancar. Tapi saya dengar suara Tuhan. Tuhan bicara di hati saya. Dan saya lakukan. Anda pikir lancar? Enggak. Tapi saya terima semua yang saya doakan, yang semua Tuhan bilang. Sekalipun perjalanannya sulit. Jadi siapa bilang tanda dari Tuhan itu lancar? Enggak ada ayatnya. Berarti kalau udah susah bukan dari Tuhan, Bapak Ibu. Salah. Halo Bapak Ibu. Ih Bapak Ibu dari tadi diam terus Bapak Ibu ya. Bapak Ibu lihat pertanyaan saya yang berikutnya. Ini kayak Bible study Bapak Ibu ya. Pertanyaan saya berikutnya Bapak Ibu. Kenapa orang butanya nggak marah-marah? Bapak Ibu kalau jadi si buta, mau nggak saya meludah ke tanah? Tanahnya kecampur pakai Yesus jorok banget. Ya. Ludah dengan tanah menyatu gitu, lalu saya ambil olesan ludah dan tanah itu udah menggumpal, saya taruh di tanah dan saya olesin Bapak Ibu. Saya olesin. Kalau Anda jadi si buta, mau nggak? Mau Bapak Ibu? Ada yang bilang ini, mau karena Yesus. Pertanyaan saya, kenapa si buta itu tahu? Dan kenapa si buta itu mau? Ya karena dia buta. Ya. Andai kan dia lihat caranya Yesus kayak gitu. Nah mau nggak? Anda kan pakai kalkulasi pikiran kan? Nah pertanyaan saya Bapak Ibu, pertanyaan saya di ayat ini. Waktu Yesus oleskan mata si buta. Boleh pakai contoh ya? Boleh ya? WL-nya aja. Tolong ya. Bisa maju ke depan. Saya visualisasi biar gampang Bapak Ibu ya. Enggak. Ya, coba tutup mata, hadap ke depan. Saya Yesus. Ya, tutup mata. Bapak Ibu perhatikan, ayat ini bilang Yesus meludah ke tanah. Tenang, saya enggak ludah. Ya, Yesus meludah ke tanah, lalu ludah dengan tanah menyatu, lalu Alkitab bilang Yesus mengoles. Pertanyaan saya, sampai di ayat ke-6. Orang buta itu sembuh? Anda bilang gini, Yesus kurang sakti. Halo? Banyak orang Kristen, itu modelnya gitu kan? Doa itu kurang sungguh-sungguh Pak. Harusnya kalau sungguh-sungguh, sekali sentuh. Beres. Halo Bapak Ibu. Baca Alkitab Anda. Yesus aja pertama kali nyentuh, gak terjadi kesembuhan. Halo? Terus kita itu nuntutnya apa Bapak Ibu? Sebab di ayat yang berikutnya, tahan dulu di sini. Ya, ntar lagi selesai ayat 7. Ya. Perhatikan ayat ke-7. Nah, perhatikan. Ayat ke-6 dioles ya. Dioles itu bukan pakai minyak kayu putih. Dioles itu bukan pakai hand body. Bukan. Dioles itu pakai ludah yang ada asamnya, derajat keasamannya, dicampur dengan tanah jadi pH-nya menyatu. Terus diolesin. Sembuh? Enggak. Yang nonton Yesus siapa hari itu? Cuman berdua? Banyak orang. Yesus kurang sakti ya Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu, maaf. Anda datang ke pendeta untuk apa Bapak Ibu? Pendeta itu kalau doain sakti. Sekali tumpang tangan, tumpang kaki. Salah ya Bapak Ibu ya. Maaf Bapak Ibu. Isunya bukan di situ. Pertanyaan saya, Anda udah kenal Kak Yesus pribadi dalam hidup Anda? Sebab hari itu Yesus sentuh. Enggak terjadi sesuatu. Jangan-jangan Anda yang sentuh lebih sakti Anda Bapak Ibu daripada Yesus. Sembuh tidak, perhatikan ayat ke-7. Dan berkata kepadanya, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Bapak Ibu tahu artinya Siloam?
Jadi kalau Anda ke rumah sakit Siloam, yang ada di Gubeng sana, Siloam itu artinya yang diutus. Halo Bapak Ibu, waktu saya oles, Yesus oles, sembuh? Bapak Ibu, belum sembuh. Di sentuhan pertama nggak sembuh. Terus tiba-tiba Tuhan kasih perintah yang baru. Sekarang kamu pergi basuh diri ke kolam Siloam. Mau nggak? Mau nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu ragu kan? Bapak Ibu akan bilang apa? Lawong yang pertama aja nggak sembuh kok. Halo? Hei. Mana mau Pak? Enak aja. Lawong didoain sama dia, disuruh sama dia, disuruh sama hamba Tuhan itu, diperintahkan sesuai dengan firman. Enggak terjadi apapun kok, ngapain? Lakukan lagi. Bapak Ibu, kalau Anda jadi si buta, terus dia terima instruksi dan perintah berikutnya, basuhlah dirimu ke kolam Siloam. Itu waktu dia berangkat ke kolam itu dalam kondisi buta. Saya mau tanya, Anda bayangkan kalau Anda si buta itu. Alasannya pertanyaannya, kenapa Anda tetap mau melakukannya? Yang kedua, dengar baik-baik. Yang pertama, jangan saling menyalahkan. Yang kedua, ada ujian ketaatan di situ. Halo? Pak, Bu, Anda pikir Anda taat sekali langsung jadi saat itu juga? Nggak ada ayatnya. Bapak Ibu jangan mencoba mengkalkulasi ketaatan dengan hitungan dagang. Anda jual barang 20.000, Anda beli 18.000, untungnya berapa? 2.000 langsung Anda terima? Lo langsung, kalau handphone ini saya beli 1 juta, lalu kemudian Pak Yo beli 2 juta, keuntungannya 1 minggu kemudian atau saat itu. Anda pikir ketaatan model kayak gitu? Kita seringkali berpikir ketaatan pakai hitungan dagang. Kalau hari ini saya taat, 1 jam kemudian saya akan terima hasilnya. Nggak ada rumusnya. Jangan coba-coba motivasi ketaatan Anda karena persoalan hitungan dagang. Hanya persoalan keuntungan, hanya persoalan benefit, hanya persoalan profit. Cuannya berapa? Paham Bapak Ibu? Loh, orang buta ini, dia tetap berangkat ke kolam dalam kondisi buta. Sebenarnya yang Yesus mau latih dari si buta ini apa? Ketaatannya. Masih mau taat nggak? Sekalipun perintah pertama belum terjadi sesuatu. Pak Bu, saya mau kasih tahu. Ketaatan itu sifatnya multiplikasi berkat. Anda taat 1 kali, itu blessingnya nanti. Makanya banyak orang berhenti ketaatannya. Kenapa? Karena dia berpikir, kalau saya taat sekarang, hasilnya kudu, padahal Anda itu lagi menumpuk dan menimbun blessing dalam kehidupan Anda. Dan blessing itu bukan selalu duit. Setuju Bapak Ibu? Dan Bapak Ibu tahu nggak? Waktu Alkitab bilang, maka pergilah orang itu. Waktu dia nyemplung ke kolam, sembuh? Belum juga. Kapan sembuhnya? Ada kata? Jadi maaf Bapak Ibu, waktu nyemplung ke kolam, plung. Bangun dari kolam. Kok masih buta? Berapa? Perintahnya udah berapa? 2. Setuju kan? Perintah pertama, oles, sembuh? Enggak. Perintah kedua, nyemplung ke? Sembuh? Kapan sembuhnya? Betul. Alkitab bilang, waktu kembali kepada siapa? Yes, itu poinnya. Yang ketiga, makasih, silakan duduk. Pemain keyboard bisa kembali, saya mau selesai. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Yang ketiga, dengar baik-baik. Yang akan sembuhkan Anda, bukan ludah. Yang sembuhkan Anda
itu bukan tanah. Yang sembuhkan Anda itu bukan kolam Siloam. Anda ke rumah sakit Siloam dan Anda sembuh. Anda pikir yang sembuhkan itu dokter? Halo Bapak Ibu. Yang sembuhkan Anda itu waktu Anda kembali. Itu kata penting. Kembali kepada siapa? Besok Jumat Agung Bapak Ibu. Kembali kepada karya salib. Amin. Kalau yang udah dia selesaikan, gak usah lagi diupayakan. Ya udah selesai kok. Anda itu selamat bukan karena perbuatan baik Anda. Anda itu selamat bukan karena rajinnya Anda ibadah. Gak ada urusannya Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Paham pagi siang hari ini Bapak Ibu? Yang pertama jangan saling menyalahkan. Yang kedua ada ujian ketaatan. Yang ketiga waktu Anda kembali kepada pertanyaan saya. Berarti yang jadi pusat penyembuhan siapa? Yang jadi pusat kesembuhan siapa? Yesus. Yang jadi pusat kesembuhan bukan pendetanya. Yang jadi pusat penyembuhan, kesembuhan bukan alat yang Anda pakai, bukan. Bapak Ibu dengar baik-baik. Jangan pernah berharap pertolongan itu datang dari kolega bisnis Anda. Jangan pernah berharap pertolongan datang dari orang yang dekat dengan Anda. Satu-satunya pertolongan akan datang langsung dari Yesus Kristus namanya. Tapi untuk ditolong, sekali langsung, 2 kali langsung. Buat Bapak Ibu yang hari-hari ini bergumul, kok belum tuntas-tuntas? Ini jawabannya. Taat aja. Taat sekali, menumpuk mujizat 1 kali. Taat terus, taat terus. Jangan pakai hitungan dagang. Setuju Bapak Ibu? Saya berdoa, biar firman ini menolong kehidupan Bapak Ibu. Mari kita kembali ke Yesus. Amin. Jadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Selamat menjelang hari Jumat Agung dan Paskah. Ya. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu.